Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Lenia Dwistiani dari kelas 2018A. Di sini saya akan menjawab soal dari UTS Tafsir nomor 1, yaitu mengenai tujuan diciptakan manusia untuk menjadi hamba dan khalifah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yusidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya dan ingatlah ketika qala berfirman Rabbuka Tuhanmu li kepada al malaikati para malaikat, ini sesungguhnya aku ja'ilun hendak menjadikan di al ardi bumi khalifah seorang khalifah. Qalu mereka berkata, mengapa engkau hendak taj'alu menjadikan fiha di bumi man orang yang yusidu membuat kerusakan fiha di bumi wadan yasfiku menumpahkan darah ad-dima yasfiku menumpahkan ad-dima darah wa sedangkan nahnu kami nusabbihu bertasbih bihamdika memujimu wadan nuqaddisu menyucikan laka namamu. Qala dia berfirman, ini sesungguhnya aku a'lamu mengetahui ma apa yang la tidak ta'lamuna kamu ketahui. Baiklah, jadi surat Al-Baqarah ayat 30 ini menjelaskan mengenai adanya perdebatan antara malaikat dan Allah, yang mana malaikat bertanya kepada Allah mengenai penciptaan manusia yang akan merusak bumi. Namun di sini Allah mempertegas bahwa Allah lah yang mengetahui akan segalanya. Ayat ini juga menjelaskan mengenai khalifah di muka bumi. Jadi Allah hendak menjadikan atau menciptakan manusia di muka bumi. Maka dari itu Allah memberikan akal pikiran kepada manusia yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Akal pikiran manusia dapat digunakan untuk mengamati seluruh alam semesta, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain sebagainya. Maka dari itu, ilmu pengetahuan sangatlah harus dan penting untuk diemban oleh setiap manusia untuk dapat menjalankan atau bekal manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Karena hanya manusia yang terdidiklah yang dapat mengemban tugas sebagai khalifah di muka bumi, dan manusia yang tidak terdidik tidak akan dapat mengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi. Kemudian ada ayat kedua, yaitu surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya dan ma tidak khalaqtu aku ciptakan al jinnah jin dan al-insa manusia agar ya'budun menyembahku. Jadi dalam surat Az-Zariyat ayat 56 ini Allah menegaskan bahwa tujuan diciptakannya jin dan manusia yaitu untuk beribadah kepada Allah. Beribadah di sini yaitu menyembah, kemudian tunduk, taat, patuh terhadap segala apa yang dikehendaki oleh Allah. Menyembah kepada Allah berkaitan dengan tujuan dalam pendidikan Islam, yang mana harus menanamkan nilai-nilai yang menjadikan peserta didik itu agar dapat menjalankan apa yang Allah perintahkan. Dan kemudian juga pendidikan Islam juga memiliki tujuan untuk mengarahkan manusia agar menyembah kepada Allah.
yaitu dalam bentuk akhlakul karimah. Yang mana pertanyaan kedua yaitu mengenai taklim, takdib, tazkiyah, dan tarbiyah. Baiklah, yang dimaksud dengan tarbiyah yaitu proses pembelajaran dalam mengembangkan potensi peserta didik, baik itu fisiknya, intelektualnya, sosialnya, maupun spiritualnya secara optimal. Yang kedua ada taklim. Taklim adalah proses pengajaran ilmu pengetahuan kepada peserta didik tanpa adanya batasan ketentuan-ketentuan tertentu. Kemudian pendidikan Islam juga harus dilakukan secara konsisten agar pelajaran yang disampaikan kepada peserta didik dapat dicerna dengan benar. Kemudian takdib. Takdib yaitu proses penanaman karakter dan adab kepada peserta didik, sehingga peserta didik mampu bersosialisasi dengan masyarakat dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga ada tazkiyah. Tazkiyah yaitu proses pembelajaran dengan menanamkan nilai-nilai spiritual dalam jiwa peserta didik, agar peserta didik dapat menjadi manusia yang berakhlak mulia. Kemudian nomor 3, pertanyaannya mengenai 9 prinsip pendidikan yang dikemukakan oleh Kiai Haji A'am Abdus Salam. Yang pertama itu ada prinsip rahmaniyah, yaitu prinsip kasih sayang dalam proses pembelajaran, sehingga seorang pendidik dapat memerankan dirinya sebagai bapak atau ibu di depan peserta didiknya. Prinsip ini juga dapat mengembangkan komunikasi antara pendidik dengan peserta didik. Kemudian yang kedua ada prinsip takamuliyah, yaitu pengembangan teori dan praktek pembelajaran dibangun atas dasar keterpaduan yang kokoh, yang mana menjadikan tauhidullah sebagai pondasi dan atas dasar paradigma Iqra. Nah, kemudian ada prinsip syumuliyah, yaitu proses pembelajaran yang mencakup seluruh aspek kehidupan seperti aspek sosial, aspek individual, aspek ilmu, aspek amal, aspek dunia dan akhirat yang mana berkaitan dengan pengembangan manusia. Kemudian ada prinsip wasaliyah, yaitu proses pembelajaran itu harus dikembangkan dengan berbagai media dan sumber belajar, supaya peserta didik dapat melakukan aktivitas belajar secara mandiri, yang mana dapat bimbingan dan arahan dari pendidik. Nah, kemudian ada prinsip tawazuniyah, yaitu pembelajaran dengan pengembangan potensi dan kepentingan peserta didik secara seimbang sesuai kodratnya, baik itu antara duniawi, ukhrawi, amaliyah, dan lain sebagainya. Kemudian ada prinsip istimroriyah, yaitu proses pembelajaran berjalan terus-menerus sepanjang hidup manusia. Jadi walaupun tujuan pembelajaran sudah tercapai, manusia juga masih bisa terus belajar selama masih ada sumber belajar yang digunakan. Kemudian ada prinsip waqi'iyah, yaitu pembelajaran harus sesuai dengan realita, yang mana mencari berbagai solusi dari setiap permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian ada prinsip robbaniyah, yaitu dalam proses pembelajaran Allah harus dijadikan sebagai rujukan dan tujuan utama pembelajaran, karena pada hakikatnya ilmu pengetahuan hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada prinsip uswiyah, yaitu prinsip keteladanan, yang mana pendidik harus menjadi teladan untuk peserta didiknya, sehingga dalam proses pembelajaran dapat membentuk peserta didik yang berilmu, bertakwa, serta berakhlak mulia. Kemudian soal nomor 4 itu konsep analisis mengenai surat Al-Alaq ayat 1-4. Dalam surat Al-Alaq ayat 1-4 menjelaskan bahwa manusia memiliki potensi yang harus dikembangkan melalui bimbingan. Maka dari itu, manusia harus belajar dengan menggantungkan harapan kepada Allah, yaitu melalui media Al-Quran sebagai sumber dalam pembelajaran. Surat ini juga memberikan gambaran mengenai nilai-nilai kependidikan, yaitu mengenai membaca, menulis, meneliti, mengkaji, menelaah sesuatu yang belum diketahui,
yang mana harus disertakan dengan menyebut nama Allah. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.